أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا رب. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam yang penuh berkah ini, kita bisa mengadakan suatu kegiatan positif, ya, yaitu kajian atau kajian online yang diadakan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam, yang mana kajian online ini akan mengangkat tema tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam situasi pandemi melalui Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 atau COVID-19, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala peserta kajian online ini dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah, dari pandemi COVID-19, dan lebih dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan pada waktu kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang ikut dalam kajian online ini dengan ikhlas hati memakai kuota, ya, yang mudah-mudahan kuota itu akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Kuota kita bukan untuk main game atau game online, tidak pula untuk menonton sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, tetapi untuk kajian online yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara, ya, kepada panitia, kepada mahasiswa pada forum kajian hukum, kemudian kepada dosen yang ikut serta, dan khususnya kepada dekan yang mensupport kegiatan kita, dan tentunya kepada Rektor IAIN Kudus yang senantiasa mendukung setiap kegiatan-kegiatan ilmiah, terutama di masa-masa pandemi ini dengan online, ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ya, bahwasannya kajian pada malam hari ini itu terbuka untuk umum, dan saya melihat peserta bukan hanya dari mahasiswa IAIN Kudus, ya. Ada saya lihat dosen dari Riau, ya. Jadi UIN UIN Suska, ya. Kemudian ada dari Salatiga, ada dari Jogja, dan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengikuti kajian online ini. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya yang ikut dalam kajian online ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terima kasih saya ucapkan juga kesempatan yang diberikan oleh moderator kita, yaitu saudara Muhammad Syarif Hidayatullah, ya. Nama yang sangat bagus, ya. Tetapi meskipun namanya Syarif Hidayatullah, beliau ini mengambil suatu pilihan yang menantang, ya. Namanya Syarif Hidayatullah tetapi kuliahnya di IAIN Kudus, bukan di UIN Syarif Hidayatullah. Berarti ada nilai plus di IAIN Kudus sehingga menjadi daya tarik, ya, bagi saudara kita Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan, ya, hajatnya terkabul. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas tentang isi dari fatwa tersebut, kita harus mengetahui tentang definisi dari fatwa itu sendiri. Apa itu fatwa, ya? Karena kita sering sekali mendengar kata fatwa, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa makna dari fatwa itu.
Fatwa secara bahasa artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Bahkan antara fatwa dengan istifta kadang-kadang memiliki makna yang hampir sama. Ada yang mengatakan fatwa bimana tolabul ijabah, yaitu meminta suatu jawaban, ya. Sedangkan fatwa sendiri adalah merupakan jawaban itu sendiri. Nah, ini jadi antara fatwa dan istifta, ya. Kemudian secara istilah, yaitu sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh suatu lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Jadi diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atas jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak memiliki keterikatan, yang tidak mempunyai keterikatan. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, di sini fatwa, ya, bisa disampaikan oleh perorangan. Fatwa juga bisa disampaikan oleh lembaga. Maka kita lihat, ya, ada lembaga-lembaga fatwa. Kalau di Mesir ada Darul Ifta, ya. Kalau di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia yang bidang fatwa, ya. Di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, ya. Di NU ada Bahsul Masail dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan fatwa di era kontemporer itu ada yang sifatnya kolektif, ya, yaitu suatu lembaga yang otoritasnya diakui, dan ada yang sifatnya individu, personal, perorangan. Kalau dia diakui memiliki kapasitas keilmuan dan layak untuk melakukan suatu ijtihad, ya. Karena memang fatwa itu adalah produk dari suatu ijtihad. Nah, ijtihad itu bukan sekedar mengemukakan pendapat saja, akan tetapi punya pijakan hukum. Makanya kalau kita tengok dari definisi ijtihad itu apa? Badlul wus'i lil hukmi syar'iyyi bitariqil istinbat, ya, bitariqatil istinbat minal kitabi was sunnah. Bagaimana seseorang mengeksplorasi kemampuan diri, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkan suatu produk hukum, ya, dengan cara mengambil kesimpulan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi kalau kita bicara fatwa, jangan kita katakan bahwasanya fatwa itu hanya pendapat omong kosong saja, tapi ada pijakan hukumnya. Maka kalau kita tengok ketika Majelis Ulama Indonesia melahirkan suatu produk hukum yang disebut dengan fatwa, itu juga memiliki pijakan hukumnya, ya, memiliki dasar hukumnya yang kuat, sehingga tidak serta-merta kemudian lahir fatwa memutuskan 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak. Termasuk di dalam menetapkan keputusan hukum berkaitan dengan fatwa nomor 14 tahun 2020 ini. Meskipun tadi di penghujungnya dikatakan bahwasannya apa? Bahwasannya yang namanya fatwa itu tidak mempunyai keterikatan. Artinya orang yang minta fatwa itu boleh melaksanakan fatwa itu dan boleh tidak melaksanakan fatwa itu. Dan bisa jadi fatwa satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Kenapa? Karena memang produk ijtihad itu bisa saja hasilnya dua. Misalnya di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menuju ke Bani Quraidah, Rasulullah berpesan, ya, la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kemudian di tengah jalan, la tusalliyannal asra, ya, la tusalliyannal asra, ya, illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini kurang lebih maknanya seperti itu, ya. Kemudian di tengah jalan masuk asar, dan dikhawatirkan ketika nanti sampai Bani Quraidah akan keluar dari waktu asarnya, sehingga sebagian sahabat itu sholat di tengah jalan, sebagian yang lain sholat sesampainya di Bani Quraidah walaupun keluar waktunya. Nah, mana yang benar? Dua-duanya benar, karena dua-duanya ijtihad. Yang sholat di tengah jalan khawatir kalau dia sampai Bani Quraidah keluar waktu asar, ya. Sedangkan yang sholat di Bani Quraidah karena melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti di dalam fatwa atau ijtihad ada kemungkinan kebenaran itu ganda, bukan hanya satu, mungkin dua, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, produk dari ijtihad itu tidak batal dengan munculnya ijtihad yang berbeda, sehingga dikatakan al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak batal dengan adanya ijtihad yang lain. Maka wajar kalau kita temukan, loh, kenapa begitu banyak, ya, begitu beragam, ya, ketika seseorang melaksanakan suatu ibadah berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kenapa? Tadi suatu ijtihad tidak batal dengan munculnya ijtihad yang lain, sehingga dia harus meyakini apa yang menjadi produk yang dihasilkan dari ijtihadnya. Nah, makanya kalau saya menyikapi keberagamaan dan perbedaan di masyarakat saat ini, ya, dalam masalah-masalah amaliyah, dalam masalah-masalah fikih, saya memahaminya bahwasanya itu produk ijtihad, dan produk ijtihad itu ada potensi kebenaran ganda, dan seandainya tidak benar pun tetap mendapatkan pahala. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim itu berijtihad, maka apabila benar maka dia pahalanya 2, dan apabila salah maka pahalanya 1, sehingga tidak ada ruginya orang yang berijtihad. Semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Majelis Ulama sendiri, ya, Majelis Ulama Indonesia khususnya, itu secara resmi didirikan tahun 1975, ya. Tepatnya tanggal 26 Juli bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijriah, ya. Jadi kalau Anda tadi mendengar CV saya dari saudara Muhammad Syarif Hidayatullah, saya lahir 76, berarti Majelis Ulama Indonesia itu senior saya. Kenapa? Karena lahirnya 75, 1 tahun lebih tua dibandingkan saya. Kalau sudah memasuki usia 40 berarti masa kedewasaan. Sehingga kalau ada orang yang umurnya 40 tahun, dia masih bersikap childish, kekanak-kanakan, berarti dia ini tidak menjalani fase-fase kehidupan secara normal. Wis 40 tahun punjuk kok isinya gojek tok, berarti tidak menjalani itu, ya. Makanya disinilah, ya, ada saatnya bercanda, ada saatnya serius, ya. Nabi rata-rata, ya, usianya 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia itu seperti wadah, ya. Wadah atau lembaga swadaya masyarakat yang di situ mewadahi semua, ya, elemen masyarakat dari kalangan ulama, zu'ama maupun cendekiawan muslim. Nah, ada satu wadah yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Wadah ini sangat representatif sekali karena menerima semua kalangan ulama, man alima wa amila, orang yang alim dan orang yang mengamalkan. Ini luar biasa. Zu'ama yaitu para pemimpin. Dia memiliki power, memiliki kekuatan untuk membuat suatu kebijakan, yang mana kebijakan itu salah satu produknya berasal dari ulama. Kemudian cendekiawan muslim, pemikir, ya. Jadi cendekiawan itu identik dengan apa? Dengan pemikir, ya. Walaupun sebetulnya antara ulama dengan cendekiawan itu mirip-mirip. Cuma seakan-akan kalau cendekiawan itu orientasinya lebih ke akademisi, ya. Akademisi muslim. Nah, menjadi wadah bagi mereka yang sama-sama ingin mewujudkan cita-cita bersama-sama di Indonesia ini. Nah, inilah makanya Majelis Ulama Indonesia itu luar biasa. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, produk hukum yang dihasilkan dari ulama ini itu selalu ada pijakan dasarnya. Kalau misalnya Anda perhatikan, ya, memang ada poin-poin 1, 2, 3 dan seterusnya berkaitan dengan masalah hasil dari fatwa nomor 14 tahun 2020. Akan tetapi kalau kita lihat prosesnya, Masya Allah, saya luar biasa melihat para ulama kita, ya. Kita harus memberikan rasa ta'zim kita kepada para ulama kita, ya. Karena memang kalau mencintai ulama, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda itu, kita diperintahkan itu, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun khamisan fatah, ya.
Jadilah engkau orang alim atau ulama, atau engkau orang yang mau belajar, atau engkau orang yang mau mendengarkan, tadi agak terbalik, au mustami'an, mendengarkan ilmu, au muhibban, atau setidaknya engkau mencintai tiga kelompok tadi, alim, muta'alim, mustami'. Yang keempat muhibban, mencintai, ya. Wala takun khamisan fatahlak, jangan kamu jadi yang kelima karena engkau akan binasa. Maka empat orang ini adalah orang-orang yang mulia, para pecinta ulama, para pecinta orang yang menuntut ilmu, para pecinta orang yang suka mendengarkan ilmu. Nah, mudah-mudahan saya dan antum semuanya dan para peserta kajian online pada malam hari ini termasuk dari golongan yang empat tadi, ya, salah satunya minimal. Kalau yang nyimak ini berarti masuk yang kedua atau ketiga, atau yang pertama malah, ya, lebih alim dibandingkan saya, ya. Nah, ini satu nasihat yang luar biasa. Maka kehadiran ulama di tengah-tengah masyarakat kita, tak ubahnya sebagai oase yang bisa kita ambil airnya sehingga menghilangkan rasa dahaga yang ada di kerongkongan kita di tengah padang Sahara yang panas membara. Itulah ulama kita. Lihat bagaimana para ulama ketika mengambil suatu konklusi hukum, ya. Nah, ini menukil ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan fatwa nomor 14 ini, menukil tentang balak yang datang dari Allah. Allah selalu menguji dengan lapar, dengan rasa takut, dengan berkurangnya harta, dengan kematian, dengan gagal panen. Tetapi di situ ada kunci wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Selalu menjaga diri dengan sabar. Surat Al-Baqarah 155 156. Kemudian At-Taghabun ayat 11, ya. Kemudian At-Taubah ayat 51. Al-Hadid ayat 22 23. Kemudian Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Artinya apa? Kemaksiatan sudah merata, orang baik pun akan terkena dampaknya. Maka ini dinukil oleh ulama, oleh Majelis Ulama Indonesia. Surat At-Taghabun ayat 16, surat Al-Baqarah 185, ya. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan kita tahu bahwasanya Imam Bukhari itu apa? Kitabnya itu as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sehingga disepakati ulama dijadikan sebagai rujukan, semua hadisnya sahih, ya. Berkaitan dengan masalah ta'un, apa kata Rasulullah di dalam hadis tersebut? Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kalian mendengar suatu wilayah terkena ta'un, ya, maka jangan kalian memasukinya. Dan apabila ta'un itu berada di dalam suatu wilayah, jangan kamu masuk ke dalamnya. Dan beberapa hadis yang dinukil, sebagaimana saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju Syam, kemudian berdialog dengan Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, kemudian membuat satu ilustrasi yang sangat bagus sekali, ya. Seandainya, nah ini saya langsung terjemahkan, ya. Seandainya engkau memiliki kambing, ya, apakah jika engkau menggembalakan di tempat yang subur, bukankah itu juga atas takdir Allah? Dan ketika di tempat yang gersang, bukankah itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Setiap orang itu sedang menyongsong takdirnya. Kemudian muncullah apa? Perkataan dari Abdurrahman bin Auf yang mendengar dari Rasulullah SAW tentang hadis yang mirip dengan apa yang saya sampaikan di atas. Dan beberapa hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dinukil oleh Majelis Ulama Indonesia, ya. Kemudian kaidah-kaidah fikih yang sudah disepakati oleh ulama seperti apa? La dharar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Nah, demikian pula darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu lebih didahulukan dibandingkan apa? Dibandingkan meraih maslahat, ya. Al masyaqqatu tajlubut taisir, ya. Demikian pula kesulitan bisa menghantarkan adanya kemudahan-kemudahan.
Ad-dararu yuzal, madarat harus dihilangkan. Ad-darar yudfa biqadril imkan, ya. Kemadaratan dihalau, dihilangkan semampu mungkin. Jadi banyak kaidah-kaidah fikih yang mendukung untuk terbitnya fatwa nomor 14 tadi. Kemudian menukil pendapat Imam An-Nawawi, ya, merupakan representasi dari madhab Asy-Syafi'i, ya. Kemudian menukil ulama yang lain baru memutuskan. Maka ketika kita melihat suatu fatwa, jangan kita hanya melihat produknya saja, tapi lihat prosesnya. Sehingga dengan proses tersebut, ya, kita bisa melihat bahwasanya argumentasi yang dibangun untuk melahirkan suatu produk hukum itu kuat sekali. Setiap ulama ketika mengambil suatu keputusan, utamanya yang bersifat kolektif seperti Majelis Ulama Indonesia, itu memiliki pijakan yang kuat, termasuk diantaranya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, ya. Isinya mungkin silahkan dibaca di slide, ya. Tapi diantaranya kalau saya melihat ulama itu begitu bijak, ya, menganjurkan kepada kita untuk ikhtiar. Kemudian orang yang positif terkena wabah jangan dulu melakukan interaksi baik itu sosial maupun spiritual, ya. Kemudian juga di suatu kawasan yang penularan tinggi, jadi kalau sudah zona merah, memang ada zonasi merah, kuning, dan hijau, maka sholat Jumat boleh diganti dengan sholat duhur jamaah, sementara sholat di rumahnya masing-masing, ya. Kemudian juga yang potensinya rendah, tentu berdasarkan, ya, pihak berwenang, maka kewajiban-kewajiban itu tetap dijalankan, hanya dia menjaga diri agar meminimalisir kontak fisik seperti salaman, cipika, cipiku, dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga kalau di wilayah yang terkendali atau zona hijau, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dan aktivitas-aktivitas ibadah juga tidak dilarang, tetap dijalankan dengan baik, ya. Kemudian pemerintah dianjurkan untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan, ya. Karena memang yang namanya fatwa itu tidak memiliki sifat memaksa, ya. Berbeda dengan konon atau undang-undang, sifatnya memang harus dilaksanakan, ya. Kemudian berkaitan dengan pengurusan jenazah, itu juga harus dilakukan sesuai dengan protokol medis, ya. Itu yang ketujuh isinya, nanti bisa dibaca secara lengkap. Yang kedelapan yaitu kita selaku masyarakat jangan panik, ya. Tetap waspada tapi tidak panik, karena kalau panik, ya, nanti justru merugikan diri sendiri dan masyarakat. Juga meminimalisir informasi hoax, ya, berkaitan dengan COVID-19 ini. Yang kesembilan, lihat, ya, nasihat yang luar biasa dari ulama-ulama kita. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, untuk taubat, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun, untuk istighfar, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab orang yang istighfar, ya. Zikir, menenangkan jiwa, membaca qunut, ya. Kemudian sholawat, sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir memberikan rekomendasi, ya, yang di situ tentunya rekomendasi itu bermanfaat bagi kita semuanya. Yang jelas pada intinya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memberikan kontribusi yang sangat positif bagi kita semuanya, pada masyarakat semuanya. Maka kehadiran ulama di tengah-tengah kita akan menjadi solusi atas problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian ini, nanti bisa diluruskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.